warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again today in our English class. Okay, today we are going to discuss about a text in English which is called procedure text. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang disebut teks procedure. Nah, mungkin semua tahu ya yang dimaksud teks prosedur itu yang mana ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih mendalam tentang teks tersebut. Okay, so there will be 4 things that we are going to discuss today. The first is the definition of the procedure text. The second is the purpose of a procedure text, and then the third is the text structure, and the fourth is the language features. Ya, hari ini yang akan kita bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah definisi dari teks prosedur. Yang kedua, tujuan orang menulis teks prosedur. Yang ketiga adalah struktur teksnya, dan yang terakhir yang keempat adalah language features atau unsur kebahasaan atau grammar yang ada dalam teks prosedur. Okay, let's start with the first thing. Let's check the definition of the procedure text. What is a procedure text? A procedure text is a kind of text that tells about how something is done or accomplished through a sequence of steps or actions. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah satu jenis teks yang menceritakan tentang bagaimana sesuatu dilakukan atau diselesaikan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan-tindakan. Nah, and then the purpose is to tell the readers or listeners how to do something through a sequence of steps or actions. Sedangkan tujuannya hampir sama dengan definisinya, yaitu untuk mengatakan kepada penulis atau pembaca atau mengarahkan tentang bagaimana melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah atau tindakan. Nah, itu tadi definisi dan tujuannya ya. Next, let's talk about the text structure. Nah, yang selanjutnya adalah struktur teksnya. Apa saja yang harus ada dalam sebuah teks prosedur ya? Ada 3 tahapan, ada 3 unsur yang harus ada di dalam teks prosedur. The first is the goal, and then the second is the materials, and then the third is the steps ya. Nah, struktur ini adalah yang berlaku secara umum untuk sebuah teks prosedur ya. Nanti kita lihat ada contohnya, ada yang sedikit berbeda. Ini yang umumnya untuk teks berupa resep masakan. Okay? Let's see the goal. The goal, what is meant by the goal ya? Goal is what is going to be made or done. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan goal, tujuan adalah apa yang ingin atau yang akan dikerjakan atau yang akan dibuat. Jadi biasanya ini berupa judul dalam teks prosedur ya. Next is the materials. The materials is a list of materials or ingredients or equipments needed in making something. Nah, sedangkan yang masuk ke dalam materials ini adalah bisa saja daftar bahan-bahan jika kita ingin membuat masakan ya. Bisa juga ingredients atau bumbunya. Bisa juga equipment. Equipment itu apa? Alat. Misalnya kalau mau masak perlu mungkin apa? Panci ya. Perlu sendok atau mungkin pisau. Nah, itu yang termasuk dalam equipment ya, in making something, dalam membuat sesuatu. Okay, and then the last is the steps. Nah, kemudian setelah ada tujuannya atau judulnya, ada bahannya, kemudian ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan bagaimana melakukan dengan benar ya, dan tidak bisa dibalik urutannya. Kenapa? Kalau dibalik maka tidak akan tercapai apa yang ingin dibuat. Nanti misalnya mau masak burger ya atau pizza. Nah, kalau kita balik tahapan langkah-langkahnya, bisa saja enggak jadi pizzanya ya. Nah, jadi yang lain nanti. Okay? Okay, now let's have a look on the language features that procedure text have. Okay?
Nah, selanjutnya kita akan lihat ya language features atau unsur-unsur kebahasaan, unsur grammar apa yang ada dalam sebuah text procedure ya. There are some language features that a procedure text usually have. The first is an adjective, and then collective noun, and then imperative, and next the sentence connectors, then past participle, and the last is present tense. Okay, jadi di sini kita akan bahas satu persatu ya. The first is adjective ya. Adjective seperti kita ketahui adalah kata sifat ya. It's used to form noun phrase. Adjective dalam hal ini sering digunakan untuk membentuk noun phrase. Contohnya small circle, and then colored paper. Small circle, small is an adjective, and then circle is a noun ya. Colored is an adjective, paper is a noun. So it form noun phrase. Okay, and then collective nouns ya. Collective noun itu apa? Words used to define a group of people, animals, and concept. Nah, collective noun itu adalah sekelompok kata yang digunakan untuk membentuk ya kata-kata yang bermakna atau berarti kelompok ya. Contohnya a group of people ya, sekelompok orang, sekelompok hewan atau konsep atau ide tertentu. For example, a teaspoon of salt, a cup of coffee, a glass of water. Nah, itu contoh collective nouns. Next is the imperative ya. What is imperative? Imperative is a base form of verb to give instructions. Apa yang dimaksud imperatif? Kata-kata kerja bentuk dasar untuk memberikan instruksi ya atau perintah. Nah, kata-kata ini tidak ada penambahan apa-apa, tidak ada diawali oleh do, misalnya to cook, tidak ada cook, bukan cooking, bukan cook ya. Tapi bentuk dasar. Contohnya cook, cut, boil ya, untuk positif imperatif. Nah, untuk negatif yang mana? Biasa menggunakan kata don't ya. Don't fry, don't mix ya. That's for negative imperative. Now, let's come to the sentence connectors. Berikutnya adalah kata penghubung untuk menghubungkan kalimat ya. To show the order of the steps. Dalam hal ini digunakan untuk menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan ya. For example, first, second, then, next, after that, finally, and many more. And then past participle. What is past participle? Past participle is the third form of verbs ya. Nama past participle ini bagi mungkin yang masih belum paham itu biasanya dibentuk dari kata kerja bentuk ketiga. Nah, ya, misalnya ini digunakan untuk membentuk kalimat pasif biasanya ya. Contohnya ada 5 red apple quarters ya, 5 buah apel merah yang dipotong 4, atau 2 onion leaf slice, 2 lembar daun bawang yang dirajang. Oke. Nah, jadi yang berarti pasif di situ dirajang, dibagi 4 ya, nanti digoreng, direbus misalnya. Nah, itu past participle. And then present tense ya, usually appear or used in form of imperative and action verb. Nah, di sini bentuk present tense digunakan khususnya dalam kata-kata imperatif tadi ya, karena dia memang bentuk present, tidak boleh bentuk past atau tidak boleh bentuk verb ing ya. And action verb, nah kata kerja yang merupakan berbentuk tindakan. Misalnya apa? Crack an egg into bowl. Crack di situ bentuk present tense ya. Kemudian draw a smaller circle on colored paper. Jadi draw di situ juga bentuk present ya, verb 1 ya, bukan verb 2, verb 3 atau verb ing. Okay? Ya, those are all the language features that a procedure text have. Next, let's discuss 2 different examples of a procedure text. Okay? Selanjutnya kita akan lihat 2 contoh teks prosedur yang berbeda ya. Mungkin yang sering kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama ada resep masakan, resipi ya. Nanti yang kedua ada manual. Apa manual? Manual cara mengoperasikan sesuatu ya. Kita lihat di contoh pertama resipi how to make cheese omelette. Nah, kalau biasanya bahagian ini disebut dengan judul. Dalam teks prosedur ini yang namanya goal ya. Jadi goal itu apa yang mau kita buat, yang mau kita lakukan apa. Tujuannya adalah di sini membuat cheese omelette ya. And then the second is the materials. Yang kedua ada materials atau bahan-bahannya. Di sini nanti bisa dilihat lebih lanjut bahan-bahannya apa yang dibutuhkan untuk membuat cheese omelette. Kemudian di sini ada frying pan, fork, spatula, cheese grater, bowl, plate. Nah, ini termasuk dalam equipment ya. Equipment tidak selalu harus ada ya. Kalau memang kita mau buat sesuatu yang membutuhkan perlengkapan masak ya, nah itu baru perlu equipment. Kalau tidak ada, memang tidak dibutuhkan, tidak perlu dicantumkan. Oke, next is the steps ya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat cheese omelette ini. Nah, langkah-langkah di sini harus berurut ketika kita melakukannya. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik maka tidak akan jadi masakan yang mau kita buat ya. Mungkin jadi tapi beda rasanya, beda hasilnya. Oke. So you should follow the steps ya that have been given. Nah, harus kita ikuti langkah-langkahnya. Tidak boleh ada yang tertinggal atau terbalik. Oke. Next is the manual. Yang selanjutnya contoh yang satu lagi adalah manual ya. Manual tadi apa? Instruksi atau prosedur untuk mengoperasikan sesuatu. Di sini apa contoh manualnya? How to insert SIM card of cell phone ya. Bagaimana cara kita memasukkan kartu SIM card kita ke dalam HP. Nah, yang di sini biasanya kita kenal judul, tapi dalam teks prosedur disebut dengan goal ya. Nah, berbeda dari tadi contoh yang membuat resep masakan. Kalau tadi ada materials atau ada equipment ya. Nah, dalam manual tidak tercantum adanya material. Yang ada di sini apa? Namanya introduction ya, yaitu memperkenalkan apa yang akan dioperasikan. Kalau di sini mungkin diberikan definisi cellphone itu apa ya. Kemudian kenapa harus mengikuti tahapan-tahapan itu? Karena kalau tidak memasukkan SIM card ke dalam cellphone maka tidak bisa digunakan. Makanya perlu mengikuti langkah-langkah yang diberikan secara berurut ya. Sama seperti di masakan, tidak boleh terbalik ya. Nah, dimulai nanti tahapannya dari first of all, satu tahapan, kemudian langkah berikutnya after that bla bla bla, next bla bla bla, then bla bla bla, finally bla bla bla, and so on until the end ya. Don't forget to switch on the cell phone, wait until it is ready to use. Okay, yeah, I think that's all for today. Have a great day. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.